Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali dengan saya di materi daring kali ini, yaitu materinya kita akan mempelajari tentang luas segitiga. Tidak bosan-bosan ya dalam semester 2 ini, yaitu masih tentang trigonometri, karena hampir satu semester ini kita belajar tentang trigonometri. Bisa dilihat kembali modulnya bahwa di trigonometri itu dalam peta konsep, dalam subbabnya adalah salah satunya mempelajari luas segitiga. Selama ini kalian memang sudah belajar tentang luas segitiga dari rumus setengah kali alas kali tinggi, namun dalam trigonometri ini rumusnya akan berbeda. Silakan kalian bisa buka modul pada halaman 24, yaitu G luas segitiga. Dalam mempelajari luas segitiga pada materi trigonometri ini ada 3 kriteria yang harus kalian pahami. 3 kriteria yang harus kalian pahami. Ya, perhatikan segitiganya. Yang pertama adalah jika segitiga itu diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapit. Kemudian kriteria kedua itu kalau diketahui ketiga sisinya. Dan yang ketiga itu kalau diketahui ketiga sudut dan salah satu sisinya. Ya. Di sini tidak ada alas dan tinggi. Kalian harus memahami 3 kriteria ini. Untuk kriteria pertama yaitu jika diketahui dua sisi dan satu sudut. Berarti seperti itu, setengah AB kali sin C. Ini artinya adalah sisi yang mengapit dikalikan, kemudian dikalikan dengan sinus sudut yang diapit, kemudian dibagi 2 atau setengah. Nah. Kemudian untuk kriteria kedua itu paling mudah, karena kalau segitiga itu diketahui 3 sisinya, kalian langsung gunakan rumus ini. Ya, di situ ada ada formula S, bahwa S itu setengah keliling. Nah, keliling itu kan A tambah B tambah C, kemudian dibagi 2, maka S ini merupakan setengah keliling dari segitiga. Dan yang kriteria ketiga adalah kalau ketiga sudutnya diketahui dan salah satu sisinya. Ya, rumusnya seperti itu, kalian lihat. Nah, nanti gampang kita jelaskan dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah sebuah segitiga ABC diketahui A 8 cm, C 6 cm, dan sudut B 150 derajat. Di situ ada sudut A dan sisi A dan C dan diketahui lagi sudut B. Tentunya sudut B adalah sudut apit. Nah, ini sesuai dengan kriteria pertama, yaitu jika diketahui dua sisi dan satu sudut. Ya, dua sisi itu tentunya adalah sisi pengapit dan sudutnya adalah sudut terapit. Ya, pasti kalau sisi AC ya sisi AC berarti yang diapit B gitu, paling mudahnya. Nah, segitiganya kita gambarkan bahwa C itu di depan sudut C atau di ruas AB, kemudian A itu di depannya sudut A yaitu di ruas BC. Sebenarnya tanpa kalian menggambarkan ini pun paham. Langsung kita masukkan aja ke dalam rumus, yaitu luas segitiga CP adalah setengah AC kali sin B. Setengah AC kali sin B. Kemudian kalian masukkan nilai-nilai tersebut. Ya, nilai A-nya adalah 8, C-nya adalah 6, dan B itu 150. Maka sin B adalah sin 150. Seperti lihat ada di situ, berarti setengah kali 8 kali 6 kali sin 150 derajat. 8 kali 6 ya. 8 kali 6 hasilnya adalah 48. Kemudian kalau dikali 2, dibagi 2, 8 kali 6 dibagi 2, 24, dan sin 150 silahkan kalian cek atau harusnya udah hafal adalah setengah. 24 kali setengah hasilnya adalah 12. Maka luas segitiga tersebut adalah 12 cm persegi. Kemudian contoh soal yang kedua. Ada segitiga dengan panjang sisi 13, 14, dan 15. Nah, ini kriterianya adalah kriteria kedua. Karena apa?
semua sisinya diketahui gamblang di situ ya, berupa gambar. Jadi kita gunakan kriteria yang kedua. Karena yang diketahui ketiga sisinya, maka menggunakan aturan kedua, yaitu kita pertama nyari S. S adalah setengah dari keliling. Keliling itu adalah jumlah semua sisi dari segitiga. Maka jumlah dari 13, 14, 15. Ya, 13 tambah 14 tambah 15 adalah 42. Kemudian 42 kali setengah, maka hasilnya adalah 21. Maka nilai S-nya adalah 21. Ketika S-nya sudah didapatkan, maka kita lanjut mencari luas segitiga tersebut, yaitu dengan rumus akar dari S dikalikan dengan S min A dikalikan dengan S min B, ya, kemudian dikalikan S min C. Langsung masukkan semua nilainya. S-nya 21, A-nya 13, B-nya 14, C-nya 15. 21 kurangi 13, 8. 21 kurangi 14, 7. 21 kurangi 16, 15, 6. Ya. Silakan kalian boleh gunakan kalkulator untuk mengetahui hasil dari 21 kali 8 kali 7 kali 6. Silakan. Ya, hasilnya 7056, dan kalau kalian gunakan kalkulator, akar dari 7056 adalah 84 cm persegi. Jadi luas segitiga tadi adalah 84 cm persegi. Nah, kemudian lanjut ke contoh soal 3, yaitu kalau ada sebuah segitiga PQR mempunyai ukuran sudut P 35 derajat, sudut Q 100 derajat, dan sisi R 10 cm. Luas segitiga tersebut adalah, ini pakai kriteria berapa ya? Nah, kalian harus tahu ya, jumlah sudut dalam segitiga adalah 180. Jadi kalau dua sudut sudah diketahui, tentunya kalian akan mengetahui sudut yang ketiga. Ya. Sudut yang ketiga adalah 45. Ya. 45 dari mana? 180 kurangi 35 kurangi 100. Jadi ini mutlak menggunakan aturan ketiga, 3 sudut dan 1 sisi. Situ kita gunakan R kuadrat sin P sin Q dan 2 sin R. R kuadrat adalah sisi QP. Maka sisi QP ini sudut yang bukan di hadapannya adalah sudut P dan sudut Q, kemudian sudut yang dalam adalah sudut N ke taruh bawah. Masukkan nilai-nilainya, yaitu R kuadrat 10 kuadrat, sin P sin 35, sin Q sin 100, dan 2 sin R yaitu 2 sin 45 derajat. Ini kebetulan sudutnya untuk 35 dan 100 itu bukan sudut istimewa, maka kalian bisa gunakan kalkulator. Sin 35 berapa, sin 100 berapa, kemudian dikalikan pakai dikalikan 10 kuadrat atau kalikan 100. Sin 45 pun walaupun sudah ada nilai khususnya, karena yang lain pakai kalkulator, maka sin 45 pun pakai kalkulator. Ini mutlak desimal semua, maka kalian gunakan kalkulator saja biar tidak bingung, biar langsung ketahuan hasilnya. Nah, demikian untuk penjelasan materi luas segitiga, yaitu dengan ada 3 kriteria. Kriteria pertama, jika diketahui 2 sisi dan 1 sudut yang diapit. Kriteria kedua atau aturan ya, aturan yang kedua, jika diketahui ketiga sisinya, dan aturan ketiga, jika yang diketahui 3 sudutnya dan salah 1 sisi. Silakan untuk kalian bisa terus putar kembali video saya ini atau download biar tidak memakan kuota. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.